Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara kerja terang. Beberapa minggu ini saya sampaikan tentang terang karena menurut saya ini penting untuk kehidupan kita secara pribadi di dalam mengenal Tuhan, di dalam lebih mengenal Tuhan ya. Cara kerja terang. Terang yang kita terima itu cara kerjanya gimana? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Saya berdoa supaya semua saudara akan benar-benar jelas mengenai cara kerja terang ini sehingga bisa teraplikasi dalam kehidupan saudara sekalian. Nah, sebelum kita membahas semuanya ini, yuk kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Dia curahkan roh hikmat dan pewahyuan untuk kita bisa menerima, menangkap terang yang Dia bagikan pada hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau kumpulkan kami bersama Tuhan dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini tidak akan sia-sia Tuhan, tapi benar-benar akan menjamah kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mohon, ketika kami mempersekutukan firman, biarlah aliran hayat ilahi mengalir lewat kehidupan kami masing-masing, sehingga kami semua diperkaya oleh aliran hayat ilahi itu Tuhan. Biarlah persekutuan hayat ini Tuhan benar-benar boleh mengalirkan hayat ilahi yang melimpah bagi kami pada hari ini, sehingga kami benar-benar dihidupkan oleh hayat-Mu Tuhan. Kami tidak hidup berdasarkan hayat alamiah kami lagi, tapi berdasarkan hayat ilahi-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa, curahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan, agar kami bisa menangkap terang ilahi yang disampaikan pada hari ini, dan kami minta Roh Kudus bekerja, mencurahkan roh hikmat dan pewahyuan Tuhan. Singkapkan dalam diri kami Tuhan, apa yang perlu disingkapkan oleh Engkau Tuhan. Kami bersedia menerima terang-Mu pada hari ini Tuhan, kami membuka hati kami semuanya untuk menerima terang Tuhan. Bekerjalah di antara kami ya Tuhan, sampaikan firman-Mu, berikan terang-Mu bagi kami Tuhan, agar kami bisa mengalami perubahan kehidupan dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan berkuasa itu. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita baca dulu Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 17, Rasul berkata bahwa dia meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada jemaat Efesus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, inilah yang saya maksud dengan terang ilahi, ya. Ketika Tuhan mencurahkan roh hikmat dan wahyunya, ada sesuatu yang Dia wahyukan, ada sesuatu yang Dia singkapkan. Mata hati kita diterangi, sehingga kita menjadi terang benderang mengenai apa yang disingkapkan itu. Jadi inilah yang saya sebut dengan terang. Yang menariknya saudara-saudara, kalau kita baca tadi di dalam ayat 15 dikatakan, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berarti ini adalah jemaat yang sudah punya iman dan kasih. Ya. Lalu Rasul berkata, setelah mendengar tentang iman-Mu dan kasih-Mu, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi kalau kita melihat di ayat 15,
Paulus mendengar tentang iman dan kasih yang telah mereka miliki, lalu Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena iman dan kasih yang telah mereka miliki. Tapi selanjutnya Paulus berkata, karena itu aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi saudara-saudara, jemaat di Efesus, Paulus dengar sudah punya iman dan kasih. Tapi kok Paulus masih berdoa meminta kepada Allah supaya Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu, atau dengan kata lain supaya Bapa memberikan terang kepada mereka untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi di sini menunjukkan atau mengajar kita bahwa kita hanya bisa mengenal Dia melalui terang ilahi. Ya. Orang yang telah memiliki iman dan kasih juga perlu diterangi agar lebih mengenal Allah, ya. Jadi Paulus menunjukkan, dia berdoa supaya orang yang telah memiliki iman dan kasih ini beroleh terang Tuhan agar lebih mengenal Allah. Dengan kata lain, dia mau mengatakan bahwa iman dan kasih tidak membuat kita lebih mengenal Allah. Teranglah yang dapat melakukan itu. Jadi iman dan kasih itu tidak membuat kita lebih mengenal Allah. Teranglah yang membuat kita lebih mengenal Allah. Jadi jangan coba-coba berusaha mengenal Allah dengan iman dan kasih. Tidak bisa. Hanya terang Tuhan yang bisa membuat kita lebih mengenal Allah. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Jika kita berusaha mengenal Allah berdasarkan iman dan kasih, maka pengenalan kita akan Tuhan menjadi tidak benar atau tidak tepat. Mengapa saya harus menegaskan ini? Karena ada banyak orang yang berusaha mengenal Allah dari pendekatan iman yang mereka telah miliki, dari pendekatan kasih yang mereka rasa mereka telah memiliki, dan itu sebabnya mereka jadi pengenalan akan Allahnya kurang tepat, kurang benar, saudara-saudara. Itulah yang menyebabkan mengapa Paulus berdoa bagi orang yang telah memiliki iman dan kasih ini, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu agar mata hati mereka diterangi. Karena hanya terang Tuhanlah yang bisa membuat kita lebih mengenal Allah. Jadi tolong garis bawahi itu, kita hanya bisa mengenal Tuhan berdasarkan terang ilahi, bukan berdasarkan iman dan kasih, ya. Mengapa demikian? Karena sarana untuk mengenal Allah adalah terang. Jadi sarana untuk mengenal Allah adalah terang, pewahyuan dan penyingkapan. Itu yang saya maksud dengan terang, bukan iman dan kasih. Jadi iman dan kasih itu bukan sarana untuk mengenal Allah. Sarana untuk mengenal Allah adalah terang. Iman dan kasih adalah ekspresi dari pengenalan kita akan Allah, bukan dasar dan sarana pengenalan akan Allah. Jadi tolong bedakan itu, saudara. Karena dalam kekristenan ada banyak kekacauan terjadi karena mereka tidak paham sarana apa yang seharusnya dipakai, saudara-saudara. Sarana untuk mengenal Allah bukan iman dan kasih. Sarana untuk mengenal Allah adalah terang, roh hikmat dan pewahyuan. Kalau Allah tidak memberikan terang kepada kita tentang dirinya sendiri, maka kita tidak bisa mengenal Allah, ya. Jangan berusaha mengenal Allah dengan iman dan kasih. Itu tidak mungkin terjadi karena iman dan kasih bukanlah sarana untuk mengenal Allah. Iman dan kasih harusnya adalah ekspresi dari pengenalan kita akan Allah. Setelah kita diterangi, kita lebih mengenal Allah, maka kita lebih percaya kepada Allah. Kita lebih memiliki iman terhadap Allah, dan setelah kita diterangi, kita lebih mengenal Allah, maka kasih Allah akan terekspresi lewat kehidupan kita. Jadi iman dan kasih adalah ekspresi dari pengenalan akan Allah, bukan dasar dan bukan dasar dan sarana untuk mengenal Allah. Saat terang menyingkapkan segala sesuatu tentang Allah, maka kita akan lebih mengenal Allah yang sebenarnya, dan saat yang bersamaan kita juga akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Jadi kita akan mengenal diri Allah, dan kita juga akan mengenal diri kita yang sebenarnya.
Jadi dipahami, kalau terang Allah datang, menyingkapkan segala sesuatu tentang Allah. Jadi sebetulnya terang Allah itu menyingkapkan segala sesuatu tentang Allah, bukan tentang diri kita. Tapi ketika kita mengenal Allah, lebih mengenal Allah yang sebenarnya, saat yang bersamaan kita juga disingkapkan tentang diri kita, dan kita akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Garis bawahi kata yang sebenarnya. Karena diri kita yang kita kenal sekarang bukanlah pengenalan diri kita yang sebenarnya. Kalau kita menerima terang, baru kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Ya. Nah, di dalam perikop ini, Rasul Paulus berdoa mengenai 3 terang yang mendasar yang harus diterima orang Kristen untuk mengenal Allah dengan benar. Ya, 3 terang yang mendasar untuk mengenal Allah dengan benar. Saya berdoa supaya pada hari ini, ketiga terang ini kita terima dari Tuhan. Ketika saya mempersekutukan firman ini kepada saudara semua, saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dan memunculkan terang itu di dalam hati dan kehidupan saudara. Jadi terang yang pertama adalah pengharapan dalam panggilan. Saya sebutkan 3-tiganya dulu ya. Terang yang pertama adalah pengharapan dalam panggilan. Itu ada di dalam ayat yang ke-18. Lalu terang yang kedua adalah kemuliaan dalam warisan. Itu ada di dalam ayat 18 juga bagian yang ke-B. Lalu terang yang ketiga adalah kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi terang mendasar yang Rasul Paulus berdoa supaya orang Kristen bisa menerimanya adalah pengharapan dalam panggilan, kemuliaan dalam warisan, dan kuasa yang bekerja dalam kita. Nah, mari kita membahas satu demi satu. Sekarang pengharapan dalam panggilan. Kalau kita baca ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, ini tanda bacanya dalam terjemahan Indonesia pakai titik 2. Seharusnya pakai koma, saudara. Karena dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pakai koma, bukan titik 2. Ya, ini penafsiran sih. Jadi, harusnya pakai koma, bukan titik 2. Ini menunjukkan satu bagian, lalu koma, selanjutnya bagian yang lainnya. Jadi, bagian yang pertama adalah pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi, saudara-saudara, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan bisa menerima terang, mata hatinya bisa diterangi, agar bisa memahami pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan ilahi, saudara-saudara. Ada pengharapan yang luar biasa yang terkandung dalam panggilan. Ketika kita menjadi orang Kristen, ada banyak panggilan ilahi yang ada di dalam diri kita. Ada panggilan untuk diselamatkan, itu yang pertama kita terima, panggilan untuk diselamatkan. Lalu ada panggilan untuk bekerja bagi Tuhan atau melayani. Ada panggilan untuk hidup dalam hayat atau hidup dalam roh. Ada panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus dan panggilan-panggilan yang lainnya. Ya, semua panggilan itu mengandung pengharapan yang menerobos sampai pada kekekalan, saudara-saudara. Jadi semua panggilan itu mengandung harapan-harapan yang menerobos sampai pada kekekalan. Perhatikan kata itu, saudara. Menerobos sampai pada kekekalan. Misalnya, kita bahas satu persatu. Diselamatkan bukan hanya supaya diampuni dosanya, tapi supaya beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan bukan hanya supaya kita diampuni dosanya, tapi juga supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi kita diselamatkan sekarang, tapi pengharapannya beroleh hidup yang kekal. Sampai kekekalan. Bukan hanya di sini diselamatkan, tapi kita diselamatkan untuk beroleh hidup yang kekal. Hidup sampai kekal. Jadi pengharapannya menerobos sampai pada kekekalan. Lalu bekerja bagi Tuhan. Kenapa kita harus bekerja bagi Tuhan? Ada pengharapan yang terkandung di dalamnya, yaitu supaya semua orang beroleh hidup kekal
Dan jadi ketika kita bekerja bagi Tuhan, salah satunya memberitakan Injil atau firman Tuhan, maka kita berharap semua orang yang mendengarkan kita boleh beroleh hidup kekal sama seperti kita. Dan ketika kita bekerja bagi Tuhan, kita juga ada pengharapan bahwa kita mendapatkan upah dalam kekekalan, saudara-saudara. Apa upah dalam kekekalannya? Yaitu memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam Alkitab ada beberapa perumpamaan yang menunjukkan hal itu. Kalau sudah baca misalnya perumpamaan tentang talenta atau perumpamaan tentang dirham kalau nggak salah ya. Jadi ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Yang dikasih 2 talenta mengerjakan bagiannya yang 2 talenta itu sehingga berkembang menjadi 2 talenta juga. Menghasilkan buah 2 talenta juga. Yang 5 talenta mengerjakan 5 talentanya lalu dikerjakan dan menghasilkan 5 talenta juga. Jadi total 10 talenta. Sementara yang punya 1 talenta tidak mengerjakan talentanya yang diberikan oleh Tuhan, tidak bekerja bagi Tuhan, dia bermalas-malasan lalu malah mencurigai Tuhan. Dan akhirnya orang ini tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Tuhan berkata kepada orang yang mengerjakannya dengan baik, Tuhan berkata, berbahagialah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu. Lalu dalam Lukas ini diceritakan tentang diberikan dirham kalau nggak salah. Pokoknya diberikan harta seperti talenta gitu, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5 juga, sama ceritanya seperti itu. Lalu Tuhan mengatakan, bagi orang yang mengerjakan 2 dirham atau talenta begitu, dan Tuhan berkata, terimalah kekuasaan atas 2 kota. Bagi yang mengerjakan 5, terimalah kekuasaan atas 5 kota. Nah, itu bicara tentang pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun yang mendatang. Jadi, ada pengharapan yang terkandung di dalam panggilan keselamatan kita, di dalam panggilan untuk bekerja bagi Tuhan, saudara-saudara. Ada pengharapan yang menerobos sampai pada kekekalan. Kita tidak boleh hanya berharap upahnya cuma sampai di sini, tapi upahnya sampai pada kekekalan, saudara-saudara. Pengharapannya menerobos sampai pada kekekalan. Lalu panggilan untuk hidup dalam hayat atau hidup dalam roh atau menjadi serupa dengan Kristus, ini pengharapan yang terkandung di dalamnya adalah supaya kita bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba di sorga. Karena hanya orang-orang yang hidup dalam hayat, hanya orang-orang yang hidup dalam roh yang akan menjadi orang Kristen pemenang. Dan hanya mereka yang bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara-saudara, dan mereka lah yang akan mengalami pengangkatan. Ketika Yesus datang, seperti pencuri itu loh, saudara. Lalu mengangkat mereka untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, saudara-saudara. Ya, disitulah kita akan masuk dalam pesta perjamuan kawin. Kita menjadi mempelai wanitanya Kristus secara fisik, saudara. Sekarang kita menjadi mempelai wanitanya Kristus secara roh, tapi nanti kita akan menjadi mempelai wanitanya Kristus di dalam sorga secara fisik. Ini adalah pengharapan yang terkandung dalam panggilan ilahi, saudara-saudara. Nah, kalau kita mengerti pengharapan dalam panggilan ilahi ini, maka kita tidak akan menganggap remeh dan receh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah menganggapnya remeh dan receh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bekerja dengan giat bagi Tuhan. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bekerja giat bagi Tuhan, saudara-saudara. Lalu kita juga akan terus berlatih dengan tekun untuk hidup berdasarkan roh dan hayat. Kita akan terus melatih roh kita untuk digunakan karena ada pengharapan yang sampai pada kekekalan itu. Penyebab mengapa orang menganggap remeh dan receh keselamatan yang Tuhan berikan adalah karena mereka tidak memahami, tidak diterangi hatinya, tidak memahami tentang pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan keselamatan itu. Penyebab mengapa orang tidak mau giat bekerja bagi Tuhan adalah karena mereka tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam bekerja bagi Tuhan.
di dalam memenuhi panggilan untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melayani saudara-saudara. Mereka tidak mengerti itu sebabnya mereka menganggap remeh pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Penyebab mengapa orang tidak mau berlatih dengan tekun untuk hidup berdasarkan roh dan hayat, tidak mau melatih roh mereka, saudara-saudara, untuk digunakan, karena mereka tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam latihan roh itu, pengharapan apa yang terkandung di dalam berlatih dengan tekun, hidup berdasarkan hayat atau roh. Kalau kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan ini, kita juga akan mengejar keserupaan dengan Kristus sebagai target hidup kita. Karena itu, kita akan giat berlatih untuk hidup berdasarkan hayat ilahi dalam roh kita, karena hanya itulah jalan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalamnya, saudara-saudara, maka kita tidak akan menganggap remeh keselamatan yang Tuhan berikan. Kita akan menghargai itu sepenuhnya, karena itu berhubungan sampai pada kekekalan. Kalau kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan untuk bekerja bagi Tuhan, maka kita tidak akan menganggap remeh pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kita akan bekerja mati-matian dalam pekerjaan Tuhan, karena itu ada pengharapan untuk memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau kita mengerti semua pengharapan dalam panggilan ini, saudara-saudara, maka saya percaya kita akan mengejar keserupaan dengan Kristus. Jadi itu penyingkapan tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan ilahi. Saya berdoa supaya pada hari ini juga Roh Kudus akan bekerja di dalam diri saudara untuk menyingkapkan tentang pengharapan kekal dari keselamatan yang diberikannya, dari panggilan untuk giat bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, dari hidup berdasarkan hayat atau roh, mengejar keserupaan dengan Kristus. Saya berdoa supaya Roh Kudus menyingkapkan, saudara jadi paham pengharapan yang terkandung di balik panggilan ilahi tersebut. Ketika Tuhan membeberkan, menyingkapkan pengharapan ilahi di dalam panggilan ilahi ini, saudara-saudara, lalu kita juga disingkapkan saat yang bersamaan betapa selama ini pengharapan kita itu tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Jadi ketika Tuhan menyingkapkan, menerangi mata hati kita, sehingga kita jelas mengenai pengharapan yang ada dalam panggilan ilahi ini, bahwa semuanya itu berhubungan dengan kekekalan, saudara-saudara. Maka kita akan dicelikan juga bahwa ternyata selama ini semua pengharapan kita itu, saudara-saudara, tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Nah, coba kita lihat apa yang selama ini kita harapkan. Berdasarkan penerawangan saya, inilah pengharapan orang Kristen. Orang Kristen berharap untuk disembuhkan, ingin disembuhkan, ingin diberkati, ingin sukses, ingin dipakai Tuhan, ingin menjadi orang terkenal, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, semua itu adalah pengharapan yang terbatas dalam kehidupan yang sekarang ini saja. Tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Tapi ketika Tuhan menerangi mata hati kita, kita diperlihatkan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya pengharapan yang ada dalam panggilan Kristus ini berhubungan dengan kekekalan. Maka kita akan melihat, ternyata pengharapan kita selama ini tidak berhubungan dengan kekekalan. Kita selalu berharap kepada yang ada sekarang ini, dalam hidup sekarang ini, dan tidak berharap pada kekekalan. Tahukah saudara, orang yang pengharapannya hanya dalam hidup ini saja, dan tidak ada hubungannya dengan kekekalan, menurut Paulus, mereka adalah orang yang paling malang di dunia ini. Ini ayatnya kalau saudara mau lihat. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat 19. Semua masih mengikuti saya ya? Oke, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya jelaskan pelan-pelan. Rasul Paulus bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Maksudnya apa? Kalau saudara hanya ingin memperoleh pengampunan dosa, Yesus tidak perlu bangkit. Yesus hanya perlu mati. Kematian Kristus telah diterima oleh Allah Bapa, dan itu cukup untuk mengampuni dosa kita. Jadi Kristus nggak perlu bangkit. Tapi mengapa Kristus perlu bangkit? Mengapa Kristus perlu naik ke sorga? Supaya dia bisa turun dalam bentuk Roh Kudusnya, yaitu Roh pemberi hayat, untuk memberikan hayat ilahi ke dalam roh kita. Ya, itu sebabnya Kristus harus dibangkitkan, supaya kita menerima hayat ilahi. Kalau kita tidak menerima hayat ilahi yang kita peroleh karena Yesus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Kita diampuni dosanya, tapi kita tidak berdaya mengatasi dosa. Kita tidak berdaya menaklukkan dosa. Jadi kalaupun kita sudah diampuni dosanya, kita akan tetap hidup dalam dosa. Jadi orang yang diampuni dosanya yang tetap hidup dalam dosa. Oke, dosa masa lalu kita sudah diampuni semua. Lalu kita bikin dosa lagi sepanjang hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak mampu menaklukkan dosa. Tapi dengan kita menerima hayat Allah di dalam diri kita, maka kita mampu menaklukkan dosa. Bilang amin dong saudara. Ya, dengan hayat Allah di dalam kita mampu menaklukkan dosa, dan itu membuat kita tidak suka lagi kepada dosa, kita tidak lagi mau hidup dalam dosa. Itu sebabnya Kristus perlu dibangkitkan. Kalau cuma mau diampuni dosanya, Kristus tidak perlu bangkit, Kristus hanya perlu mati. Tapi Kristus perlu bangkit supaya kita bisa menerima hayat ilahi di dalam hidup kita dan kita bisa menang atas dosa. Amin. Ya, lalu lanjut. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka pengharapan untuk orang yang sudah mati dalam Kristus tidak bisa dibangkitkan juga, saudara-saudara. Pengharapan bahwa mereka akan dibangkitkan menjadi sia-sia. Mereka akan binasa, nggak memperoleh hidup kekal. Mereka nggak bisa dibangkitkan. Dan kita juga nggak ada pengharapan untuk bisa tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita dibangkitkan. Sia-sia kepercayaanmu. Makanya Yesus Kristus perlu dibangkitkan supaya orang yang telah mati dalam Kristus itu tidak binasa tubuhnya, tapi akan dibangkitkan juga seperti Yesus Kristus dibangkitkan. Ayat 19, baca sama-sama. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Jadi tolong luruskan pengertian saudara. Orang yang paling malang di dunia ini bukanlah orang yang tidak disembuhkan. Orang yang paling malang di dunia ini bukanlah orang yang tidak diberkati. Orang yang paling malang di dunia ini bukanlah orang yang kehilangan hartanya. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang hanya menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup yang sekarang saja dan tidak menaruh pengharapan pada Kristus sampai pada kekekalan. Kalau kamu hanya berharap dalam hidup saat ini saja, Pak, di dalam Kristus, kamu adalah orang yang paling malang di dunia. Jadi jangan sampai orang Kristen menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Kita tidak mau menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Itu sebabnya pengharapan yang kita miliki seharusnya berhubungan dengan kekekalan. Inilah yang saya maksud dengan pemisahan. Setelah kita menerima terang, ciri terang adalah dia selalu memisahkan. Dia selalu melakukan pemisahan. Inilah pemisahan antara pengharapan yang sejati dan pengharapan yang semu. Antara pengharapan yang benar-benar pengharapan dan pengharapan yang berasal dari kemanusiawian kita. Ya saudara, setelah terjadi pemisahan
Di dalam pengharapan ini, kita tahu yang sebetulnya harus kita harapkan apa. Kita tahu sebetulnya pengharapan kita semuanya itu bukan pengharapan dari Kristus. Setelah terjadi pemisahan ini, maka pengharapan kita dalam Kristus akan mengalami perubahan, saudara-saudara. Amin. Saya berharap inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pengharapan kita dalam Kristus akan mengalami perubahan. Semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan akan terus terhubung dengan kekekalan karena pengharapan kita ada di sana. Kalau pengharapan kita tidak terhubung dengan kekekalan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan tidak akan ada hubungannya dengan kekekalan. Kenapa kita bekerja? Kerja untuk cari uang. Kenapa cari uang? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang mana? Kebutuhan hidup selama kita hidup. Apakah ada hubungannya dengan kekekalan? Tidak. Jadi, apa yang kau kerjakan tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Dan itu adalah pengharapan manusiawi. Pengharapan yang semu, bukan pengharapan yang sejati. Pengharapan di dalam Kristus yang sejati adalah pengharapan yang berhubungan dengan kekekalan. Mengapa saya harus menyampaikan firman ini? Karena saya punya pengharapan yang berhubungan dengan kekekalan. Mengapa saya harus berkata-kata tentang kekekalan, tentang pengharapan? Karena saya punya pengharapan bahwa semua kita akan memiliki pengharapan yang berhubungan dengan kekekalan. Mengapa saya melakukan semua ini? Karena berhubungan dengan kekekalan. Jadi kita harus melihat Tuhan akan menerangi kita. Apakah yang selama ini kita katakan? Apakah yang selama ini kita kerjakan ada hubungannya dengan kekekalan? Atau kita hanya mengurusi hidup yang sekarang ini saja yang sama sekali tidak berhubungan dengan kekekalan? Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup kita semua, sehingga kita tahu pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan ilahi yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, inilah terang mendasar yang harus diterima oleh orang Kristen. Kemuliaan dalam warisan. Ayat 18b berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, saudara-saudara. Jadi ada bagian atau warisan yang ditentukan bagi orang kudus ketika kita diselamatkan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan itu, saudara-saudara. Ini kita harus menerima terang, harus diwahyukan, harus disingkapkan. Betapa bagian warisan yang ditentukan bagi kita itu sangat mulia, sangat berlimpah dengan kekayaan. Ini kemuliaan yang kaya, ini kemuliaan yang luar biasa. Itu bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang kudus. Pertanyaan saya adalah, apakah bagian atau warisan yang ditentukan bagi kita? Oh, ada banyak orang menyangka bagian ini adalah, berkat. Bagian ini adalah, nama yang termasyur. Warisan ini adalah, warisan ini, warisan itu. Tapi kalau kita baca, Efesus 3 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kalau saudara perhatikan dalam Efesus 1 tadi, Alkitab berkata atau Paulus berkata tentang kekayaan warisan atau bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan dalam Efesus 3, Paulus berkata tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga, saudara-saudara. Kesimpulannya adalah, Kristuslah bagian yang ditentukan bagi kita itu, dan betapa kayanya bagian yang ditentukan untuk kita itu. Kekayaannya tidak terduga, tidak terhingga, saudara-saudara. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan warisan atau bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus itu sebetulnya adalah Kristus sendiri, saudara-saudara. Kristus adalah bagian yang ditentukan bagi kita, dan betapa kayanya bagian yang ditentukan untuk kita itu, kekayaan yang tidak terduga, yang tidak terhingga.
Nah, saudara-saudara, inilah penyingkapan. Saat kita disingkapkan bahwa bagian yang ditentukan bagi kita adalah ternyata Kristus sendiri. Saat yang bersamaan, kita juga akan menerima penyingkapan. Bahwa selama ini, kita mengejar warisan yang lain, bukan Kristus. Inilah yang saya sebut dengan istilah pemisahan. Ketika terang datang, menyingkapkan bahwa bagian yang ditentukan bagi kita adalah Kristus sendiri. Lalu saat yang bersamaan terjadi pemisahan. Tuhan juga akan menyingkapkan bahwa selama ini ternyata yang kita anggap bagian kita itu bukan Kristus. Ketika Efesus 1 berkata, Allah Bapa telah menyediakan segala berkat rohani di sorga, di dalam Kristus. Maksudnya apa? Segala berkat rohani di dalam surga itu adalah Kristus sendiri. Karena itu semua berkat rohani di dalam surga adanya di dalam Kristus. Karena Kristus sendiri itulah berkat rohani, segala berkat rohani di dalam surga. Lalu kita mulai jelas bahwa selama ini kita mengejar warisan yang lain, kita mengejar bagian yang lain. Seolah-olah kita telah diberikan bagian kita yaitu Kristus, tapi kita cari bagian yang lain, saudara. Kita salah memperlakukan bagian yang telah ditentukan oleh kita, saudara. Padahal kalau kita paham bahwa bagian yang ditentukan bagi kita oleh Tuhan adalah Kristus sendiri, dan betapa kayanya kemuliaan di dalam Kristus itu, maka kita tidak akan mau mencari yang lain. Maka kita tidak akan mau warisan yang lain, saudara-saudara. Setelah terjadi pemisahan, maka mata kita hanya akan tertuju kepada Kristus dan bukan yang lain. Maafkan kalau saya harus berkata terus terang. Harta materi tidak akan menjadi berarti lagi bagi kita, saudara-saudara. Semua kesuksesan dunia tidak akan berarti lagi bagi kita, saudara-saudara. Karena kita sadar bahwa Kristuslah bagian kita yang betapa kayanya, tak terduga, tak terhingga itu, saudara. Selama ini kita menyanyi, selain Kau, tiada yang lain Tuhan, ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain Yesus, yang ku miliki di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang yang telah menerima terang ilahi bahwa bagian yang ditentukan bagi dia hanyalah Kristus sendiri. Itu sebabnya dia berkata, selain Engkau tidak ada yang kumiliki di sorga. Selain Engkau tidak ada yang kumiliki di bumi. Ya, hanya Engkau yang kumiliki di bumi. Hanya Engkau yang kumiliki di sorga. Karena bagianku satu-satunya adalah Kristus sendiri. Dia tidak akan beralih kepada yang lain. Dia tidak akan mencari bagian yang lain. Dia tidak akan tertuju matanya kepada yang lainnya. Karena Kristus sangat berharga bagi dia. Karena dia telah menerima penyingkapan. Betapa kayanya kemuliaan di dalam Kristus, bagian yang sudah ditentukan bagi orang-orang kudus ini. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, terang mendasar yang harus diterima oleh orang Kristen adalah kuasa yang bekerja dalam kita. Ayat 19 sampai ayat 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, kuasa yang bekerja di dalam kita, kita harus menerima penerangan dari Allah. Bahwa kuasa yang bekerja di dalam diri kita adalah kuasa kebangkitan. Inilah hayat ilahi, saudara-saudara. Hayat ilahi adalah hayat yang sangat kuat dan kekal. Tidak bisa dihalangi oleh maut, saudara-saudara. Karena itu dia menerobos maut dan membangkitkan Kristus. Pada waktu Yesus mati, lalu dikubur,
Maut berusaha dengan sekuat tenaga menahan Kristus dari kematian, saudara-saudara. Dan saudara perlu mengerti bahwa di dunia ini kuasa maut adalah kuasa yang paling kuat selain hayat Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya maut berusaha menahan Kristus dari kebangkitan. Tapi permasalahannya adalah di dalam Kristus ada hayat ilahi itu. Dan hayat ilahi adalah yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada kuasa maut. Dan dia bersifat kekal. Dan itu sebabnya walaupun maut telah berusaha menghalangi kebangkitan Kristus, berusaha menahan Kristus di dalam kubur, maut tidak bisa menahan Kristus di dalam kubur. Hayat ilahi yang kuat dan kekal itu menerobos maut dan membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa kuasa yang bekerja dalam diri kita adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sadari, hayat ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu adalah kuasa kebangkitan, saudara-saudara. Di dalamnya terkandung kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus, saudara-saudara. Kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, ya, jika kita hidup berdasarkan hayat ilahi, maka kita akan hidup dalam kuasa kebangkitan. Jadi, ayo latihan terus, ayo bergerak terus untuk hidup berdasarkan hayat ilahi. Karena kalau kita hidup berdasarkan hayat ilahi, maka kita akan hidup dalam kuasa kebangkitan. Tidak ada yang dapat menahan kita untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita, ya saudara-saudara. Itulah yang menyebabkan tidak ada yang bisa menahan kita, saudara-saudara, kalau kita hidup berdasarkan hayat ilahi. Karena hayat ilahi ini adalah kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Tidak ada yang bisa menahan kita untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Uang tidak bisa menahan kita. Ketiadaan uang tidak akan bisa menahan kita untuk menyelesaikan rencana Allah. Penderitaan, peristiwa buruk tidak bisa menahan kita untuk dapat menyelesaikan rencana Allah. Sakit penyakit tidak dapat menahan kita untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Kebutuhan tidak bisa menahan kita untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Masalah keluarga, semua masalah yang ada dalam dunia ini tidak bisa menahan kita untuk dapat menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Semua masalah, bahkan maut sekalipun, tidak bisa menahan kita untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Kalau kita hidup berdasarkan hayat ilahi, saya percaya kita pasti dapat menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita sampai tuntas. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Hidup dalam kuasa kebangkitan berarti kita tidak mampu melakukan apapun oleh diri kita sendiri. Kita hanya bisa bersandar kepada Allah untuk melakukannya. Hidup dalam kuasa kebangkitan berarti kita tidak mempercayai apa adanya diri kita dan percaya penuh pada apa adanya Allah. Hidup dalam kuasa kebangkitan artinya semua yang kita lakukan berasal dari Allah dan bukan berasal dari diri kita sendiri. Allah saja yang dapat dan kita tidak dapat melakukannya. Semua dikerjakan oleh Allah dan bukan oleh kita. Semua orang yang masih menganggap dirinya berguna, itu orang yang tidak mengenal kuasa kebangkitan. Karena semua orang yang telah diterangi mengenai kuasa kebangkitan yang bekerja dalam dirinya, mereka telah putus asa terhadap dirinya sendiri. Mereka sangat mengetahui bahwa diri sendiri tidak mampu melakukan apa-apa, saudara-saudara. Ketika kekuatan alamiah masih ada, kuasa kebangkitan tidak memiliki landasan untuk dimanifestasikan. Karena kuasa alamiah itulah yang menghambat kuasa kebangkitan untuk bekerja. Apa yang dapat kita lakukan adalah milik ruang lingkup alamiah. Dan apa yang mustahil untuk kita lakukan adalah milik ruang lingkup kuasa kebangkitan. Itulah sebabnya apa yang kita lakukan akan menjadi semua yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan. Semuanya itu berasal dari ruang lingkup kuasa kebangkitan, saudara-saudara. Kita akan mengerjakan perkara-perkara mustahil yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, karena itu adalah kuasa kebangkitan yang ada dalam hidup kita. Inilah pemisahan antara aku atau Kristus, antara kemampuanku
atau kuasa Kristus, antara usahaku atau pekerjaan Kristus, antara kemuliaanku atau kemuliaan Kristus, antara aku yang hidup atau Kristus yang hidup, saudara-saudara. Ini pemisahan dari terang. Terang selalu memisahkan. Kalau tidak ada pemisahan antara aku dengan Kristus, itu bukan terang yang dari Tuhan, saudara-saudara. Terang sebetulnya adalah pekerjaan salib. Terang tidak, saya harus ngomong terus terang. Terang itu tidak menghidupkan kita, justru terang membunuh kita. Terang adalah pekerjaan salib yang membunuh kita, membunuh keakuan kita, membunuh semua kemampuan kita, membunuh kekuatan alamnya kita, sehingga kita hanya bersandar kepada kekuatan Allah di dalam kebangkitan Kristus. Kita hanya bersandar pada kuasa kebangkitan Kristus saja, saudara-saudara. Itulah terang. Kalau saudara menerima terang dan saudara menikmati semuanya itu, saya rasa itu bukan terang, karena terang akan mematikan kita. Terang akan membunuh kita, saudara-saudara. Terang akan menginsafkan kita akan semua kebobrokan hidup kita. Dan dengan menerima terang, kita akan sadar bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang mampu berbuat segala sesuatunya. Orang Kristen yang telah menerima terang seperti ini, tidak akan berani hidup dari dirinya sendiri lagi. Tidak berani memberitakan tentang dirinya sendiri lagi. Tidak berani mencuri kemuliaan Tuhan lagi. Tidak berani hidup lagi, saudara-saudara. Mereka yang sudah diterangi seperti itu akan berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup lagi. Engkaulah yang hidup di dalamku. Bukan aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Haleluya. Oke, mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu dan terus terangi kami dengan terang firman-Mu, Tuhan, agar kami semakin mati dan Kristus semakin hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Biarlah termeterai dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Pimpin persekutuan kami selanjutnya untuk terus sharingkan, mempersekutukan firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, urapi kami semua untuk bersekutu di dalam firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudara-saudara, itu firman yang saya sampaikan. Saya sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau men-sharekan sesuatu atau bertanya sesuatu untuk memperjelas dalam aplikasi, ya, bukan bertanya untuk mencobai, itu orang Farisi. Jadi bertanya untuk memperjelas dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Silakan, siapa mau duluan? Det, mau nanya nih, Det, ada yang menarik nih, Det. Ya. Ada yang menarik di sini, Det. Coba minta dijelasin nih, Det, yang ini, Det. Ya. Semua orang yang masih menganggap dirinya berguna, tidak mengenal kuasa kebangkitan, ini maksud bisa dijabarin secara spesifik ya, Dek? Mana kok nggak ada Lukasnya nih? Oh, ini dia. Ya. Oke. Ya. Oh iya, kepalanya ada hilang Dek. sih. Kepalanya hilang tadi. Kenapa? Hilang ya? Iya, ya. Ini. Minta dijelasin secara spesifik. Yang ada satu di semua orang yang masih menganggap dirinya berguna, tidak mengenal kuasa kebangkitan. Bisa, maksudnya seperti apa tuh, Dek? Bisa dijelasin secara spesifik nggak, Dek? Kalau kita masih merasa diri kita berguna, masih merasa diri kita mampu, artinya kita belum mati. Dan itu sebabnya kuasa kebangkitan tidak bisa bekerja. Karena hanya orang yang telah tersalib yang akan mengalami kebangkitan. Kalau kita belum mati, ya nggak bisa bangkit. Untuk bangkit maksudnya kita harus mengalami kematian. Kenapa? Maksudnya berguna di sini apa ya, Det, ya? Kalau kita telah diterangi ya dengan pekerjaan salib itu, kita akan tahu bahwa kita ini manusia yang tidak berguna, tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita tuh belum menerima pewahyuan itu. Kita tahu ayat itu, tapi kita belum menerima pewahyuannya. Tapi biarlah hari ini kita diterangi oleh Tuhan, supaya kita betul-betul sadar bahwa di luar Kristus kita tidak mampu berbuat apa-apa.
Kita tidak berguna di luar Kristus. Kalau kamu masih Jadi merasa secara bisa berbuat apa-apa di luar Kristus, ya artinya kamu belum tersalib gitu loh. Makanya nggak bisa mengalami kuasa kebangkitan. Karena hanya orang yang tersalib yang bisa mengalami kuasa kebangkitan kan. Nggak mungkin dong kan orang orang yang kalau orang yang tersalib juga kan biasanya kan dia berguna juga deh. berguna untuk apa? Ya berguna untuk melayani deh. Berguna untuk Berguna melayani. untuk orang lain deh. Oke. Dia melayani, kegunaannya dari mana? Kan gini, dia kan biasanya misalnya dia sudah tersalib nih, Ya. sudah tersalib, dia kan pastikan kayak dia bersaksi, dia pelayanan, itu bukannya berguna buat orang lain ya? Kalau orang sudah mati, nggak berguna, Pak. Kalau orang masih berguna, artinya masih hidup. Kalau orang sudah mati, ya dia nggak ada gunanya. Nggak bisa berguna lagi. Yang berguna itu orang yang bangkit. Makanya kita harus melayani dalam kebangkitan. Baru berguna. Kalau kita tidak melayani dalam kebangkitan, sama sekali nggak berguna pelayanan kita. Boleh kelihatan hebat di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan sama sekali nggak berguna kalau kita tidak melayani dalam kebangkitan. Kita bisa melayani dalam kebangkitan kalau kita sudah mengalami kematian. Berarti orang yang sudah disalib, dia kemungkinan nggak mati gitu deh. Jadi kagak berguna juga gitu deh. Kalau orang tersalib mati kan? Tersalib mati nggak? Mati. Kan Mati. biasanya ada yang kebal tuh deh. Kalau Disalib orang kan mati, disalib, gitu. kalau orang mati berguna nggak? Orang mati enggak. Ada nggak orang mati yang masih merasa berguna? Halo? Ada nggak orang mati yang masih merasa berguna? Ya kagak ada. Berarti Yesus. kalau dia masih merasa berguna, dia belum mati. Betul. Berarti selama ini kalau ada orang yang bertobat, terus dia bersaksi akibat dia banyak disalib gitu kan, terus dia bersaksi bagi orang lain, berarti dia belum benar-benar mati gitu deh. Oke, perhatiin baik-baik ya. Kalau orang tersalib, mati atau enggak? Mati. Kalau orang mati, dia bisa merasa berguna atau enggak? Nggak berguna. Nggak berguna, dia nggak bakal bisa merasa berguna kan? Nah, kalau dia masih merasa berguna, berarti dia belum mati. Jelas nggak? Ya kan? Nah. Kalau dia masih merasa dia berguna, dia belum mati. Kalau dia berguna buat orang lain, tapi dia masih merasa dia berguna, dia belum mati. Tapi kalau dia sudah mati, lalu dia berguna buat orang lain, artinya bukan dia yang berguna, tapi Tuhan yang menggunakan dia untuk berguna bagi orang lain. Tapi kamunya sendiri tidak merasa berguna, gitu loh. Karena kamu sudah mati. Ya, jelas. Maksudnya gitu, seperti itu, Dad. Maksudnya, dia udah disalib, sudah mati, nah dia kan pelayanan nih. Kan dia berguna maksudnya bukan dia yang berguna, maksudnya gitu. Tapi dia berguna, dia berkesaksian ke sana sini, terus dia khotbah sana sini, bukannya dia berguna gitu. Maksudnya gitu, maksudnya di dalam pelayanan dia gitu deh. Orang yang berguna dan orang yang merasa dia berguna itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi orang yang merasa dia berguna, sebetulnya dia nggak berguna bagi Tuhan. Tapi orang yang berguna bagi Tuhan, dia tidak akan merasa dia berguna. Karena orang yang bisa digunakan oleh Tuhan adalah orang yang telah mati. Orang mati nggak merasa berguna. Jelas? Clear. Oke, yang lain? Kalau mau share juga boleh, nggak harus tanya. Apa yang saudara terima maksudnya. Ayo cepat belajar bicara semuanya. Terus ini deh.
kan kita kan masih banyak, kita kan yang di dalam kelompok ini kan masih banyak yang bekerja nih, Den. Ya. Ya. Apakah bisa ketika dia bekerja, dia kan ingin sukses juga, dia kerja juga ingin naik gaji juga, itu kan sesuatu yang apa ya, yang tidak berguna juga kan? Ya. Bisa nggak dia bekerja, dia fokus juga kepada Tuhan seperti itu? Menurut kamu bisa nggak? Menurut saya sih bisa, Den. Bisa. Seharusnya Iya. bisa. Kalau hati kita tetap fokus, pikiran kita fokus kepada Yesus, pada ya, tujuan panggilan mula-mula gitu. ya, berarti bisa. Saya. Cuma biasanya kan keluar ambisi pribadi itu tanpa disadari dia. nah, cumanya itu yang mesti disalibkan. Ya, Seperti itu ya, Bet ya. ya salibkanlah dengan cuma-cumanya itu loh. Semua cuma, tapi, ya itu yang harus disalibkan. Supaya kita bisa berguna bagi Kristus. Bisa berguna karena Kristus. Bisa bukannya berguna karena kita sendiri. Jelas ya? Karena kalau kita berguna karena kita sendiri, di hadapan Tuhan kita tidak berguna. Kita cuma kelihatannya berguna, padahal tidak berguna di hadapan Tuhan. Karena yang berguna di hadapan Tuhan itu hanya orang yang hidup dalam kebangkitan. Dan orang yang hidup dalam kebangkitan harus melalui kematian, salib. Oke, yang lain. Saya mau share yang saya dapatkan hari ini ya. Ya. Ini yang mengenai panggilan ilahi ini benar-benar luar biasa ya, membukakan mata saya gitu. Bahwa keselamatan Tuhan itu ternyata dampaknya itu sampai luar biasa sekali ya, dampaknya sampai panjang sekali gitu. Ya. Selama ini kalau saya pikir keselamatan ya selamatkan dan juga mengerjakan keselamatan gitu kan. Ya. Tapi ternyata itu ada pengharapan yang luar biasa yang terkandung dalam panggilan, dalam keselamatan itu ya. Kan keselamatan itu bagian dari panggilan ternyata gitu, bukannya yang utama gitu. Ya. Jadi setelah panggilan untuk diselamatkan, kita ada panggilan untuk bekerja bagi Tuhan, untuk melayani. Nah, yang dua ini kan kita udah lakukan ya, diselamatkan dan melayani, banyak yang udah melayani. Tapi stop sampai di situ. Dan kemudian kan kita belajar mengenai hidup dalam hayat juga. Kemudian menjadi serupa dengan Kristus baru-baru ini nih yang dua itu. Nah, dari sini saya tiba-tiba diingatkan gitu ayat yang berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu kan. Nah, itu jadi jelas buat saya mengerjakan keselamatannya itu seperti apa gitu dari hal ini gitu kan. Dan caranya pun juga jadi jelas karena kan sudah dipelajari juga. Jadi saya jadi paham gitu loh, apa maksud dari ayat itu. Kemudian juga saya diingatkan yang giatlah dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah ternyata itu jeripayamu tidak sia-sia itu juga berhubungan dengan kekekalan gitu, bukan yang hari ini gitu. Ya. Jadi semuanya itu benar-benar membuka mata saya bahwa yang semuanya ini itu sampai pada kekekalan. Dan kemudian dari sini saya juga jelas ya, bagaimana saya bisa mengevaluasi apa yang selama ini saya lakukan ini berhubungan dengan kekekalan atau tidak gitu. Ya. Jadi semakin lebih tahu lah, lebih jelas dan bisa mengukur bahwa apa yang saya lakukan selama ini sudah berhubungan dengan kekekalan atau tidak. Jadi benar-benar luar biasa sekali gitu. Jadi benar-benar membebaskan lah istilahnya, membebaskan istilahnya tuh kan selama ini kalau mengerjakan keselamatan itu kan kurang jelas, atau bekerja bagi Tuhan, melayani juga mungkin pengertiannya ya melayani Tuhan gitu. Tapi karena di sini ada pengharapannya di belakangnya itu jadi lebih jelas. Dan memang setelah mendengar firman ini nih, jadi kayaknya tuh keselamatan yang Tuhan berikan itu benar-benar nggak bisa dianggap remeh, karena memang implikasinya itu luar biasa sekali sampai kemana-mana gitulah istilahnya gitu. Yeah.
Oke, sudah? Lalu sudah, yang lain silakan. Nah, sharing seperti ini kan berguna juga buat yang lain ya. Oke. Hari ini saya merasakan banyak terang nih ya, Iya. firman yang disampaikan. Jadi selama ini kayak cita-cita masa kecil itu kan berguna bagi nusa dan bangsa, itu salah ya, Det ya. Berguna bagi Tuhan ya. Itu terang bagi saya, itu saya hapus. Jadi selama ini kan, ini banyak hal nih. Selama ini kita diajarkan bahwa untuk mengenal Tuhan kan harus membangun iman nih. Ya ini, jadi ini bagi saya juga kayak, wah, selama ini ada hal yang salah. Karena kita harus memiliki iman. Iman itu jadi kan kayak, kalau nggak punya iman yang besar, kita nggak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi atau lebih tinggi lagi gitu kan. Nah ini kan ternyata iman kasih itu kan, iman dan kasih adalah sarana untuk mengenal bukan Tuhan. sarana. Bukan sarana. Maksudnya tadi kan ekspresi untuk kita mengenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan gitu. Ekspresi dari pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Sarananya adalah terang. Kebalik. Jadi kan iman dan kasih itu kan ekspresi. Jadi selama ini kan kita pakai iman itu kan terus-terusan jadi kayak sarananya. Sarana gitu loh. Ya maksud saya gitu. Jadi itulah yang menyebabkan pengenalan akan Allah jadi kacau balau. Selama ini kan kita gini, Det. Karena itu kan jadi kayak kita harus punya pattern gitu ya. Jadi punya tolok ukur, mesti kayak si hamba Tuhan ini nih, yang punya iman seperti ini nih. Jadi kan seperti itu terus hidup kita. Jadi selama ini kayak kita mencari-cari sosok atau pribadi atau siapapun yang punya imannya gede, mesti kayak gini nih, supaya kita bisa mengenal Tuhan kayak gini-gini ya. Jadi ya berkutat seperti di situ. Jadi kita juga, saya rasakan juga, bukannya malah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kayak kita semakin stagnan, malah bisa turun. Kita malah nggak kenal Tuhan sama sekali gitu ya. Jadi yang saya terima ini luar biasa, karena kita harus mengenal terang itu. Kita harus menerima roh hikmat dan wahyu yang Tuhan kasih gitu. Itu dalam bentuk pewahyuan, itu yang penting sih bagi kita. Terus kemudian tentang pengharapan juga. Pengharapan itu harus berhubungan dengan kekekalan. Nah ini saya juga terbuka dalam yang 1 Korintus 15 ayat 19 itu. Karena selama ini ayat ini yang jadi pertanyaan juga. Kok kita, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan dalam Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Nah ini saya bingung juga dulu ini. Kok jadi orang yang paling malang ya? Kita kan berharap pada Kristus. Nah ternyata Det tadi menjelaskan bahwa kalau kita menaruh pengharapan pada Kristus pada saat ini aja, itu kita orang malang. Nah itu, jadi saya terbuka jelas. Harusnya kita berharap memiliki pengharapan pada Kristus pada saat ini dan kekekalan. Sampai kekekalan. Sampai kekekalan. Yang paling pentingnya malah ujungnya sebetulnya, yaitu kekekalan. Kekekalan ya. Nah, ini juga sangat membukakan bagi saya ini. Terus tentang warisan Kristus juga. Karena selama ini saya menerima bahwa warisan itu jadi kayak abstrak gitu loh. Jadi kayak ya berkat, terus kemudian dulu kan pernah kan warisan itu seperti sifat Bapak gitu ya, turun ke kita, kayaknya apa yang Bapak miliki itu jadi turun ke kita. Tapi ternyata ya di sini simple, warisan itu adalah Kristus, bukan yang lain-lain, nggak kemana-mana. Jadi lebih simpel, ini Kristus, itu warisan kita yang utama, bukan yang lain gitu. Nah ini terus masalah yang kuasa kebangkitan juga. Ya selama ini kan saya merasa bahwa kalau kita bangkit ya itu harus dari dalam kita, maksudnya dari diri kita gitu loh. Makanya nggak salah saat kita menerima firman seperti hari ini ya saya terima gitu ya. Saya pasti akan merasa bersemangat ya kan. Langsung saya berkobar gitu loh. Nah, selama ini kita merasakan itu adalah kobaran roh gitu kan. Tetapi ternyata, nah ini satu pertanyaan, kenapa itu hanya bertahan di hari Senin, Selasa, Rabu,
kemis ngilang gitu ya. Nah, ternyata saya pelajari di sini bahwa itu berarti kita tidak mengalami kuasa kebangkitan yang sebenarnya yang dari itu. Jadi kan kayak kita sedang memakai kekuatan kita sendiri untuk kita bangkit gitu ya. Dari Tuhan ya. Jadi yang hari ini saya dapat ini juga. Jadi ya kita mestinya menerima terang itu, dan terang itu benar-benar kayak memisahkan yang ada di dalam kita, dan itu sifatnya permanen, nggak lantas hari Senin kita terus berkobar kemisnya ngilang, tapi itu terus berlaku untuk seterusnya, dan itu sifatnya permanen dan nggak bisa hilang dalam hidup kita karena sudah dipisahkan gitu kan. Iya, dipisahkan itu berarti tersalib itu. Iya, terbunuh berarti itu. Sampai terbunuh. Makanya kita bangkit. Nah, yang saya dapetin untuk hari ini itu seperti itu, Dad. Jadi ini yang ya paling tidak banyak mengubah paradigma juga yang selama ini melenceng gitu. Dari saya sih seperti itu, Dad. Ya, puji Tuhan. Yang lain, silakan. Ya, saya mau tambahin yang kata si Bagus itu. Benar sih, maksudnya gini loh, kalau tentang iman dan kasih itu, kita biasanya kan fokusnya jadi ngeliatin hamba Tuhan itu berimannya gimana sih, kasihnya gimana sih. Jadi kita tuh seperti kayak mau mengejar itunya gitu. Padahal sebenarnya hamba Tuhan itu sedang mengekspresikan pengenalan dia akan Tuhan, iman dan kasihnya itu. Tapi kita kejar iman dan kasihnya itu. Mungkin juga kan terjebak juga dengan ayat yang berkata ikutilah teladanku gitu. Tapi sebenarnya mungkin dibalik ikutilah teladanku itu tuh maksudnya bukannya iman dan kasihnya gitu, tapi terangnya sebenarnya gitu loh. Sarananya yang harus dikejar. Jadi selama ini terbalik gitu. Kita kan ngelihat misalnya Dad berimannya gimana, Dad mengasihinya gimana. Kita kayak melihat itunya tuh pengen seperti itu. Jadi fokusnya ke situ. Jadi kan karena iman dan kasih itu merupakan ekspresi dari pengenalan Dad akan Allah, ya kita nggak bakal bisa nyampe ke situ karena kan itu pengenalan Dad akan Allahnya kan. Jadi kita bukannya ngejar pengenalan akan Allahnya, tapi mengejar iman dan kasihnya sehingga gagal gitu yang tadi Bagus bilang tadi kan, gagal. Bukannya berhasil malah gagal. Jadi tapi ujung-ujungnya capek juga kita dalam kita nggak bisa sama gitu ya. Betul. Dia, gitu. Jadi iya perjalanan rohani kita tuh jadi kayak melelahkan sekali karena kita nggak bisa sesuai dengan apa yang itu patternnya itu. Memang kita nggak bakal bisa karena itu kan ekspresi dari pengenalan dia akan Tuhan. Kalau kita pengenalan akan Tuhannya terangnya nggak sama kayak dia, kita nggak bisa mengekspresikan iman dan kasih yang sama dengan dia gitu. Makanya di sini benar-benar dibukakan gitu istilahnya. Oh iya ya terbalik waktu itu kita cuma mengejar ekspresinya tapi sarananya nggak ada gitu di dalam diri kita sendiri. Ya, oke. Yang lain silakan. Nah, ini sharing-sharing kayak gini berguna nih buat kita semua dan membangun saya juga. Oke, yang lain silakan. Jangan ragu-ragu untuk ngomong. Ayo belajar ngomong. Saya, Pak. Ya. Ya, selama Bapak menyampaikan terang buat saya banyak pemisahan gitu ya. Intinya gelap yang dipisahkan lah ya. Terang datang, gelap pasti pergi. Banyak diri saya, jadi saya merasa waktu Bapak menyampaikan suatu terang, itu ada diri saya yang ketergantungan sama Tuhan makin tumbuh gitu. Selama ini saya bekerja sendiri, itu nggak bagus kan tadi bilangnya Bapak. Kita masih, kalau kita masih, apa ya tadi ya? Masih apa? Merasa berguna? Enggak, ya itu masih berguna, artinya kita belum mati ya. Itu saya sadar, oh ya, saya memang berguna, tapi ya ternyata saya belum mati. Saya pikir saya sudah mati, ternyata belum. Nah, saya banyak hal gitu yang terang datang pemisahan dalam diri saya atau ketergantungan sama Tuhan lebih lagi itu udah jelas sama hari ini itu ada gitu kan. Dan maksudnya ya itulah saya akan bangkit bersama Kristus gitu. Amin. Ya. Oke, silakan dilanjut yang lain. Jadi hanya menambahkan yang tadi dijelaskan oleh Om Bagus tuh, bahwa 1 Korintus 15 yang apa 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 19 itu mengenai jikalau kita hanya mengharapkan Yesus saja, itu sebenarnya ayat itu tadi membuat saya tersentak gitu, kaget gitu. Ya selama ini kita hanya mengajar ekspresinya aja gitu.
bukan berpusat pada Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Bukannya Kristus yang menjadi pusat kita gitu, maksudnya gitu, seperti itu. Ini ayat ini benar-benar apa ya tadi, kaget juga gitu. Iya, mudah-mudahan terjadi pemisahan juga ya, sehingga pekerjaan salib bisa berlangsung. Ya, jadi bisa cepat mati di salib gitu maksudnya. Jadi cepat bangkit. Oke, lanjut. Silakan. Ya, itu tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan Kristus. Lalu kan ada contoh-contoh yang disampaikan. Salah satunya misalnya kerja untuk apa? Ini kan banyak yang kerja kan, sebagai karyawan, entah sebagai wirausaha atau profesional. Kalau kita kerja tadi dicontohkan untuk apa? Cari duit. Kalau udah banyak duit, terus apa gitu kan? Ujung-ujungnya untuk kepentingan sendiri biasanya. Harusnya kan kalau disambungkan dengan atau dikaitkan dengan kekekalan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Jadi itu bisa kita kerja itu bukan untuk pengharapan yang saat ini aja. Kita jadi orang yang paling malang gitu loh. Walaupun kita orang Surabaya, tetap jadi orang Malang nanti. Jadi, sekarang orang Jakarta, Andre. Iya, di Jakarta ada yang lain-lain gitu. Jadi artinya kan waktu kerja itu ya fokusnya bukan untuk nantinya hasilnya bukan untuk sendiri, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Harusnya seperti itulah yang terjadi gitu. Bentuk terangnya itu saya rasa itu ketika sibuk kerja, fokusnya pada akhirnya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau ada yang salah menafsirkan juga, wah kalau bukan kalau kita cari kita kerja bukan hasilnya, bukan dinikmati sekarang, ya udah kerja seadanya saja lah, gitu kan. Jadi itu juga menjadi salah ya, karena kalau dikaitkan dengan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti kita tetap harus kerja excellent, kerja sungguh-sungguh, tetapi tujuan dari hasil kerja yang sungguh-sungguh itu adalah untuk kekekalan, bukan untuk diri sendiri. Itu terang yang hari ini cukup kuat saya rasa. Salah satu yang bisa saya sampaikan dari sekian banyak terang yang saya rasa akan sangat luar biasa, perlu didengar ulang lagi ini rekaman. Iya, ini kebetulan saya nggak lupa untuk merekamnya. Oke, tapi konsepnya jangan terbalik ya. Jadi, pertama kita harus menerima terang dulu tentang pengharapan itu, lalu pengharapan di dalam diri kita terpisah antara pengharapan yang duniawi dan sorgawi gitu kan. Sehingga kita memiliki pengharapan yang sorgawi, pengharapan yang duniawi dipisahkan, disalibkan gitu kan. Sehingga kita memiliki pengharapan sorgawi. Nah, karena kita memiliki pengharapan yang sorgawi, maka itu otomatis ekspresinya adalah ketika kita melakukan apa saja, itu pasti berhubungan dengan sorga, berhubungan dengan kekekalan. Kayak gitu. Jadi prosesnya jangan terbalik gitu ya. Jangan nanti yang kerja berusaha semuanya dikaitkan dengan kekekalan gitu, padahal pengharapannya belum ada gitu. Jadi harus terima terang dulu, pemisahan terjadi, sehingga yang tersisa dalam hidup kita ini pengharapan sorgawi, pengharapan kekal, baru nanti semua yang kita katakan, semua yang kita kerjakan, ekspresinya adalah kekekalan dan sorgawi gitu. Sehingga semuanya pasti ada kaitannya dengan kekekalan, ada kaitannya dengan sorga gitu. Jelas ya? Oke, yang lain silakan. Jangan nunggu-nunggu ya, mau ngomong langsung ngomong aja. Oke. Saya Det. Ya. Jadi khotbah Det minggu ini tuh kayak apa ya? Penggabungan
untuk saya berapa 3 minggu terakhir ini kan saya itu sama Tuhan, hubungannya sama Tuhan, maksudnya perenungannya sehari-hari sama 3 minggu ini memang dibawanya tuh kayak fokus sama Tuhan, Tuhan segalanya gitu. Kayaknya Kristus lagi, Kristus lagi, Kristus lagi gitu. Nah, di dan khotbah ini saya ngerti, oh kenapa Tuhan bawa saya ke sini gitu. Nah, yang paling menerangi itu pas kemarin itu saya sempat ada nanya, pas Tuhan sorotin, saya bilang, Tuhan, saya hidup dalam rohnya gimana nih menurut Tuhan gitu. Maksudnya kayak percakapan saya gitu. Nah, di sini saya dibukakan nih terang yang paling ini. Saya merasa, hidup dalam roh aja ternyata saya hanya sampai hidup sekarang. Jadi pengertian saya itu hidup dalam roh itu berguna untuk cuman hanya sampai sekarang ini. Maksudnya kayak perasaan hayat gitu kan, jadi untuk membatasi saya itu untuk kayak menyelamatkan saya istilahnya dari kekeliruan, tapi hanya sebatas di dunia ini gitu loh. Saya baru ya ampun, padahal sebenarnya hidup dalam roh itu tuh untuk sampai nanti kekekalan itu gitu. Jadi ya ampun, ternyata saya ya ampun Tuhan, berarti pemikiran saya ini masih belum benar nih. Padahal hidup dalam roh loh, kesannya kan maksudnya rohani banget gitu. Ternyata itu aja saya salah gitu pengertian yang saya dapat gitu. Itu gitu. Hidup dalam roh itu nggak hanya sampai pada saat sekarang, tapi pada saat nanti gitu. Dan 2 minggu lalu itu kan saya memang dapatnya lagu yang terus terngiang itu, yaitu yang tadi Dad nyanyikan kan, tiada yang lain Tuhan gitu. Memang pada saat itu dibawa tuh, maksudnya saya nyanyiin itu, saya ngeh gitu mau Tuhan tuh memang sampai kekekalan, tapi saya kayak belum dong gitu loh, belum paham gitu. Maksudnya gimana ya Tuhan? Iya, ya kan saya pingin hanya Engkau, itu udah pasti di bumi dan di sorga itu loh. Nah itunya gimana? Nah ini di sini sekarang nih kayak Tuhan jelasin gitu loh, gitu. Jadi buat saya ngerti detail banget kan yang tadi 3 hal yang harus diterima itu. Nah itu kayak berarti benar sama Tuhan saya dijelasin lagi gitu istilahnya gitu sih. Jadi benar-benar nyambung dari 3 mingguan ini gitu, hubungan saya sama Tuhan tuh ini tuh nyambung banget gitu. Kayak saya tuh memang banyak nanya karena nggak ngerti gitu, tapi gimana ya Tuhan, terus gitu nyari. Nah minggu ini kejawab semuanya. Oke, puji Tuhan. Lanjut. Dad, saya mau tanya. Ya. Tadi dibilang jangan terbalik ya, belum terima terang tapi udah mengait-ngaitkan dengan kekekalan. Itu maksudnya gimana ya? Belum terima terang tapi udah mengaitkan dengan kekekalan. Iya, prosesnya seharusnya pertama kita menerima terang tentang panggilan pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita gitu kan, dalam keselamatan, dalam bekerja giat bagi Tuhan, dalam segalanya gitu kan. Nah, kalau kita sudah menerima terang tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu, dan terang itu memisahkan antara pengharapan kita yang selama ini ternyata masih banyak duniawi, bukan surgawi gitu. Pengharapannya cuma dalam kehidupan yang sekarang, yang sementara, bukan kekekalan gitu. Jadi pengharapan itu akan dipisahkan tuh, sehingga kita jadi nggak berharap lagi tentang kehidupan yang sekarang. Jadi kita nggak berharap lagi untuk bisa sukses, untuk bisa kaya, untuk bisa apa. Pengharapan kita itu bersifat surgawi dan kekal gitu. Surgawi dan kekal. Nah, ketika kita sudah memiliki pengharapan yang bersifat surgawi dan kekal, secara otomatis ketika kita ngomong, ketika kita berkata, ketika kita ngobrol, semua yang kita katakan dan semua yang kita kerjakan itu pasti akan berhubungan dengan surga dan dengan kekekalan gitu. Jadi itu bukan diusahakan ya, itu ekspresinya, itu hasil dari kita telah mengenal pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Dan pengharapan kita menjadi seperti itu juga.
seperti pengharapan yang tergantung dalam panggilan itu, yaitu bersifat surgawi dan kekal, gitu. Maka secara otomatis ketika kita bekerja itu pasti ada hubungan dengan pengharapan. Karena semua yang kita lakukan sebetulnya ada hubungannya dengan pengharapan kita. Ya. Kenapa kamu kerja? Pasti ada hubungannya dengan pengharapan, karena kamu mengharapkan gaji kan. Kenapa mengharapkan gaji? Ya karena kamu butuh duit kan. Kenapa butuh duit? Karena kamu harus memenuhi kebutuhan kan. Itu kan semua berhubungan dengan pengharapan kayak gitu. Kenapa orang nggak giat pelayanan? Kenapa orang nggak punya passion untuk giat bagi Kristus, bekerja bagi Kristus gitu? Kalau kita baca Alkitab, semua hamba Tuhan itu bekerja giat bagi Kristus sampai rela kehilangan nyawa dan harta. Kenapa kita kok enggak? Karena kita belum menerima terangnya itu loh. Terang yang memisahkan pengharapan antara pengharapan surgawi dan duniawi, antara pengharapan yang cuma hidup sementara ini dan yang kekal gitu. Kenapa mereka bisa menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, semua harta dan nyawa mereka serahkan? Karena mereka punya pengharapan yang berhubung dengan sorga dan kekekalan. Kalau kita nggak punya pengharapan yang terhubung dengan sorga dan kekekalan, kita nggak bakal mau giat bekerja bagi Tuhan. Jadi yang perlu, maksud saya adalah, yang perlu dikejarnya adalah terangnya ini. Kita perlu menerima terangnya. Baru pengharapannya akan terpisah. Pengharapan yang lama tersalib, pengharapan yang baru muncul, dibangkitkan. Kayak gitu. Secara otomatis, semua yang kita kerjakan ada hubungannya dengan kekekalan dan sorga. Kayak gitu. Jangan terbalik, maksud saya adalah, jangan nanti kita berusaha nih, kita kerja. Oh, ini pekerjaan harus dikaitkan dengan sorga nih gitu. Akhirnya kita atur supaya terkait dengan sorga, padahal pengharapan kita masih duniawi. Nanti jadi bergumul dalam diri kita. Kalau terbalik jadi bergumul, jadi pergumulan, nggak enjoy, nggak menikmati. Kita kerja bagi Tuhan. Oke, nah, hartanya kita sisihkan buat pekerjaan Tuhan. Kalau kita memiliki pengharapan sorgawi dan kekal itu, secara otomatis kita akan melakukan itu. Ya. Secara otomatis kita akan melakukan itu tanpa dipaksa-paksa, tanpa didorong-dorong, secara otomatis. Karena berhubungan dengan pengharapan yang ada dalam diri kita. Kayak gitu. Jelas nggak, Bu? Iya, Dad. Jelas ya? Iya. Oke, silakan yang lain. Dad, kalau saya ingin tanya tentang poin pengharapan orang Kristen. Ingin disembuhkan, ingin diberkati, ingin sukses, ingin dipakai Tuhan, dan lain-lain. Kalau seseorang ya sudah Kristen, apakah kalau dia disembuhkan itu salah? Apakah kalau dia diberkati salah? Jelas apakah tidak. Kalau dia sukses salah? Dan bagaimana caranya kita tahu kita di dalam posisi dalam tetap kita mengejar Kristus atau mengejar dunia? Itu deh. Iya, orang Kristen yang sukses, karena memang dia mengejar sukses, berbeda dengan orang Kristen yang sukses karena dia mengejar Tuhan. Jadi ada orang Kristen sukses karena dia mengejar Tuhan, lalu Tuhan berikan kesuksesan kepada dia. Kesuksesan itu adalah hasil pemberian Tuhan kepada dia, bukan hasil pekerjaan dia, bukan hasil kejaran dia. Orang Kristen yang mengejar sukses, setelah dia sukses, dia akan memakai kesuksesannya itu untuk membayar jerih payahnya. Sama seperti kalau ada orang mencalonkan diri dari jadi presiden, wakil presiden, kan pakai uang untuk kampanye kan. Ketika dia berhasil, kalau orang yang mengejar itu ya, kalau orang yang mengejar itu ambisi, mengejar sukses jadi presiden atau wakil presiden atau gubernur apalah, ketika dia berhasil mencapai kesuksesan itu, dia akan memakai kesuksesannya itu untuk membayar semua jerih payahnya. Tapi kalau kesuksesan itu diberikan oleh Tuhan, kita nggak berkewajiban untuk membayar hutang jerih payah kita. Karena itu kita tahu bukan hasil jerih payah kita, itu pemberian Tuhan. Jadi kesuksesan itu akan kita pergunakan dan akan kita peruntukkan bagi Tuhan.
Semua dari Tuhan, semua oleh Tuhan, dan semua bagi Tuhan. Begitu. Iya, jadi nggak apa-apa ya, Det, ya, bukan jadi bukan dimaksudkan, jadi orang itu yang hanya mengejar Kristus itu yang full time. Gitu. Bukan, nggak bicara full time. Nggak bicara full time. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang punya pengharapan yang bersifat surgawi dan kekal tanpa harus full time. Nggak harus full time. Tapi kalau kita dibutuhkan full time, kita akan memberikan segalanya. Gitu. Karena kita punya pengharapan yang surgawi dan kekal itu. Kita tahu kalau kita giat bekerja bagi Tuhan, kita menyerahkan semuanya untuk Tuhan, ada harapan kekalnya itu loh. Dapat upah, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun gitu. Jadi kalau sebelum kita menerima terang tentang pengharapan itu, kita tetap nggak masalah ya, Det, ya? Nggak masalah. Kita berjalan berdasarkan terang yang Tuhan berikan aja. Oke. Tapi gini, terang Tuhan sebetulnya telah berikan. Kita tinggal mau terima atau enggak gitu. Kayak misalnya matahari sudah terbit, terangnya sudah ada. Tinggal kita mau terima atau enggak kan? Ya kalau kita ada terang matahari, tapi kita nggak mau kena sinarnya, kita selimutan terus, ya kita nggak akan kena sinarnya. Terangnya ada, tapi kita nggak kena sinarnya karena kita menyelubungi diri gitu. Ya kita harus buka selubungnya, datang pada terangnya, baru kita kena sorotan terangnya gitu. Gitu kira-kira. Jadi menerima terang itu bukan sesuatu yang pasif ya. Kita cuma nunggu gitu, enggak. Karena terangnya sudah diberikan sebetulnya. Cuma kita terima atau enggak. Ya kalau kita terima, kita buka selimut kita datang kepada sorotan terangnya, ya kita akan kena sorotan terangnya gitu. Oke, Det, thank you. Oke, yang lain lagi? Saya bersyukur. Ingatkan terus. Dan selalu haus lapar. Kemarin waktu dia khotbah tentang yang di Yohanes 3:16 tentang terang itu, yang dari awalnya sih dari Yohanes 3:16 itu favorit saya, yang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa tapi hidup yang kekal. Kekalnya ini yang saya selalu dari awal saya mengenal Yesus itu, kekal itu apa ya gitu. Sehingga saya mendapatkan nih kekal yang sekarang ini adalah terangnya Allah itu, terangnya Tuhan Yesus itu harus kita raih dan kita hidupi, kita dapati, kita minta. Itu yang hidup kekal yang kita bisa pengharapan kekalnya itu ada di dalam kita gitu. Yeah. Sehingga kasus-kasus yang seperti mama saya sekarang OP, terus rundingan keluarga, terus saya diingatkan dengan pujian Yesus, kekasih jiwaku, itu kembali ke fokus lagi saya. Kembali kepada minta pewahyuan, minta hikmat, minta pewahyuan, hikmat, apa yang harus saya lakukan gitu. Supaya saya ini tidak salah dalam mengambil keputusan, terus tidak salah. Itu kita ini Kristus ada di dalam kita gitu. Saya selalu bilang sama mama, Kristus ada di dalam mama. Yesus Kristus ada di dalam mama. Sehingga dia kuat menghadapi OP yang umurnya 82 tahun. OP lubang itu kalau menurut dokter mah jujur aja itu nggak bakalan bisa cepat bisa berdiri. Bisa berdiri sih, jalan nggak berapa langkah. Cuman step by step ada firman lah, minta terang firman Tuhan ada dalam hidup saya sehari-hari. Itu yang saya bersyukur dapat itu. Thanks, Ken. Ya, sebetulnya selayaknya, sewajarnya orang yang punya hidup kekal di dalamnya juga punya pengharapan kekal ya. Karena kalau orang punya hidup kekal tapi nggak punya pengharapan kekal sebetulnya agak aneh sih ya. Tapi memang hari ini Tuhan memberikan terangnya ya, kita terbuka untuk menerimanya biar Roh Kudus bekerja, memunculkan
menyoroti kita dengan terangnya itu, sehingga terangnya itu benar-benar bersinar di hati kita. Sehingga kita betul-betul kehidupan kita itu terus berhubungan dengan kekekalan, terus berhubungan dengan sorga. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita ini berasal dari sorga, karena telah dilahirkan baru dari benih Allah kan. Jadi kita berasal dari sorga. Kita memang masih tinggal di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Tolong ingat itu. Saya tahu berapa orang berasal dari Jakarta, dari Malang, dari Surabaya, tapi sebetulnya semua kita tidak berasal dari dunia. Semua kita berasal dari sorga. Jadi makanya kita harus terhubung dengan sorga dan kekekalan. Ya, karena selama ini banyak orang Kristen lahir dari sorga, tapi tidak berhubungan dengan sorga dan kekekalan. Nah, ini tidak wajar. Ini keadaan-keadaan kekristenan yang tidak wajar. Jadi, puji Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada realitas yang sejati dalam kekristenan. Bukan cuma bayang-bayang, ya. Tuhan akan bawa kita dalam realitasnya yang sejati. Kayak gitu, saudara-saudara. Ya. Saya pikir kita mungkin akan berdoa buat Ibu Lisa yang mamanya, apa sih masalahnya? Tolong diberitahu, Lisa. Kanker digestif, kanker digestif. Kanker usus, kanker saluran pembuangan. Kemarin juga sudah dioperasi untuk saluran pembuangannya dulu gitu. Kankernya belum dioperasi. Dokter sih sudah, dokter yang ahlinya yang semua yang udah lihat kanker mama berkembang. Kankernya besar kankernya. Digestif. Itu saluran pipis sama saluran tengah-tengah namanya. Digestif. Jadi ketutup. Nggak bisa pipis nggak bisa pup. Tapi pipisnya udah lagi, pupnya buka pembuangan. Kemarin buka pembuangan pup di samping. Iya. Ya kira-kira itu bebannya yang sedang ditanggung oleh Lisa dan Lukas. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti kalau saudara merasa diberikan beban itu oleh Tuhan, maka saudara boleh berdoa, ya. Berganti-gantian, siapa yang memiliki beban itu doa, nanti yang lain menyusul, yang dikasih beban itu oleh Tuhan berdoa lagi, ya, lalu nanti yang lain juga menyusul, merasa diberikan beban yang ditanggung oleh Lisa sekarang, diberikan beban itu oleh Tuhan dalam hati saudara, saudara boleh berdoa untuk Lisa, ya, supaya bebannya itu terangkat pada hari ini. Ya, kita berdoa supaya bebannya terangkat pada hari ini juga, ya. Oke, siapa yang mau duluan? Siapa yang sudah menerima bebannya? Saya deh. Oke, yuk kita berdoa, silakan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus. Engkau yang telah membuktikan dirimu bahwa Engkau adalah hayat yang hidup di dalam ya kami. Tuhan, ya Tuhan. Engkau yang telah ada juga di dalam kehidupan Ibu Lisa, ya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau tahu semua apa yang sedang dia hadapi, ya Tuhan. Ya Tuhan. Mana mamanya sakit, ada sakit kanker usus dan yang lainnya lagi, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, tidak ada satupun hal yang mustahil bagi Engkau, ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan, seperti yang kami telah dapatkan di mana semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Ya Tuhan. Maka kami percaya ketika hayat ilahi itu ada di dalam kehidupan Ibu Lisa, ya, ketika dia minta terus diterangi oleh Engkau, ya Tuhan, maka Engkau akan menerangi, ya Tuhan, apa yang ada di dalam dirinya, ya Tuhan. Amen. Baik hatinya, baik hati nurani, pikiran, tekad, emosinya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Biar Engkau terangi itu semua, ya Tuhan. Amen. Kalau sekiranya masih ada sampah-sampah yang di dalamnya, Tuhan, ya, biar Tuhan. itu digali terus, ya Tuhan. Amen. Sehingga Engkau sendiri akan masuk ke dalamnya, Tuhan. Amen. Dan kehidupan itu akan mengalirkan semua sampah itu keluar dari kehidupan Ibu Lisa, ya Amen. Tuhan. Dan kami percaya dengan sungguh, ya Tuhan, seperti yang telah kami alami, ya Tuhan. Ya, maka Tuhan. ketika sampah-sampah telah bersih dari hati kami semuanya, Amen. Tuhan, maka kami percaya, ya Tuhan, semua masalah akan selesai dengan sendirinya, Amen. Tuhan.
Kami menyerahkan Tuhan masalah sakit penyakit Mama Ibu Lisa ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang lebih berkuasa di atas segalanya, Engkau yang lebih berdaulat di atas segalanya. Ya, Jadi Tuhan. kehendak-Mu atas kehidupan ya Tuhan. Amin. Supaya kekuatan daripada Allah Bapa akan menguasai tubuh daripada Ibu Mama Lisa ya Tuhan. Dan kami percaya hanya kekuatan daripada Roh-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Berikan dia kemenangan di dalam menghadapi Amin. semuanya ini. Dan kami percaya ya Tuhan, pada akhirnya Ibu Lisa akan mengalami kemenangan di dalam segala apa Amin. yang dihadapi. Dan mujizat-Mu ya Tuhan pasti akan terjadi di dalam Amin. kehidupan Ibu Lisa dan keluarganya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan Ya, kami Yesus. percaya sungguh ya Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja dan terus bekerja. Biarlah Tuhan. Engkau perangi kami semua ya Tuhan, Ya, sehingga Yesus. kami boleh mengerti ya Tuhan semuanya tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Ya, Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, pada saat ini kami membawa mamanya Lisa ya Tuhan ke dalam Ya. tangan-Mu. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kehidupan-Mu. Amin. Di dalam kehidupan Lisa, Tuhan kami minta Engkau mengaktifkan, Engkau menyadarkan dia ya Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu jauh melampaui semua kuasa kematian. Tuhan kami percaya ya Tuhan, Ya, kuasa Tuhan. kebangkitan Kristus bekerja di dalam kehidupannya Ya, dan Yesus. menyalurkannya kepada mamanya, sehingga dia bisa memberitahukan kepada mamanya Tuhan hal-hal yang tepat ya Tuhan, hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, Ya, untuk menjadi Yesus. kekuatan buat mamanya ya Tuhan. Ya, Dan Tuhan. kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang Kau rencanakan ya Tuhan melalui segala sesuatu. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Ya, Tuhan. Makanya pada saat ini Tuhan kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Ya, atas kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus mengalir di dalam nama Ya. Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu yang telah mengalahkan maut, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Kristus jauh lebih tinggi daripada semua nama-nama yang Amin. ada di dunia Tuhan. Kami bisa menyebutkan semua nama, apapun juga penyakit kanker, penyakit apapun juga ada di bawah kaki Kristus. Dan Ya, Kristus Tuhan. itu ada di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan Lisa juga, dan tersalur kepada mamanya. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan kuasa maut keluar dalam nama Yesus. Ya, Keluar semua kuasa maut, pergi dalam nama Yesus. Dan kuasa kebangkitan Kristus yang aktif, yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus atas tubuh Ya, mamanya Lisa. Kanker keluar dalam nama Yesus. Kanker keluar dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua karya-Mu, karya penebusan-Mu ya Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Bapa di surga, saat ini kami mau bersama-sama bersehati berdoa buat Ibu Lisa, buat keluarga Pak Lukas, buat mamanya dalam kondisi sakit. Kami berdoa Tuhan biar ada pekerjaan roh yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Lisa dan keluarga. Biarlah pekerjaan Tuhan masuk di dalam. Ya. Pekerjaan Tuhan terjadi dari dalam. Ya, Pekerjaan Yesus. Tuhan, pekerjaan roh terjadi di dalam keluarga ini Tuhan. Ya, Tuhan. Sehingga Tuhan ada kemenangan yang terjadi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya menjauh daripada Tuhan, tetapi Ya. segala sesuatu yang terjadi membawa keluarga ini mendekat kepada Tuhan, Amin. berkemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah pekerjaan Tuhan terus terjadi, pekerjaan Tuhan terus membawa keluarga ini Tuhan mendekat kepada Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan, karena Ya. pekerjaan roh yang terjadi terus semakin kuat dan semakin nyata. Ya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang terjadi di dalam fisik Tuhan itu hanyalah dampak dari pekerjaan roh yang terjadi secara kuat di dalam keluarga Ibu Lisa, Pak Lukas, dan mamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau terus menjadikan segala sesuatu dalam keluarga ini baik adanya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, kami melepaskan, kami membawa Tuhan beban ini Tuhan untuk dilepaskan Tuhan. Beban Ya. yang ada di dalam keluarga ini menjadi dilepaskan Tuhan. Di dalam Ya, nama Tuhan. Yesus kami berdoa biar ada kemenangan yang terjadi di dalam keluarga Ibu Lisa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan
Masalah ini sudah menjadi berlarut-larut Tuhan dalam keluarga Lisa dan Lukas. Itu sebabnya kami berdoa, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan, untuk meminta Engkau, Tuhan atas segala sesuatu, Allah atas segala sesuatu, pengendali segala sesuatu, pemegang kendali atas semua kejadian dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dan menyerahkan beban ini Tuhan dalam tangan Tuhan, beban yang sudah berlarut-larut dirasakan oleh keluarga ini Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Kami minta beban ini diselesaikan secepatnya Tuhan. Kami minta Tuhan dalam bulan Februari ini juga Tuhan, beban ini boleh selesai sempurna tuntas Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan dalam kehidupan Lisa dan Lukas Tuhan, dalam kehidupan mamanya juga Tuhan, dalam kehidupan seluruh keluarga ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan supaya beban ini Tuhan Engkau sempurnakan tuntas Tuhan, Engkau angkat secara sempurna, Engkau angkat secara tuntas Tuhan, sehingga keluarga ini terlepas dari beban yang berat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, khususnya dalam kehidupan Lisa dan Lukas Tuhan. Biarlah melalui kejadian ini Tuhan, mereka memahami apa yang sebetulnya sedang Tuhan ingin katakan dalam hidup mereka, apa sebetulnya yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata dengan jelas dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka memahami mengapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi Tuhan. Engkau sendiri yang akan menerangi hidup mereka Tuhan, dan biarlah terang Allah terjadi dalam hidup mereka. Dan kami berdoa sekali lagi Tuhan, beban ini terangkat secara tuntas pada bulan ini juga Tuhan, selesai secara tuntas sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkannya di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan mengerjakan semuanya itu, dan kita percaya Tuhan punya kuasa. Tuhan memang yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi apapun yang terjadi tidak bisa menghalangi kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau ini merupakan penghalang untuk mereka masuk dalam rencana Tuhan, biarlah ini disingkirkan oleh Tuhan sendiri ya, ya saudara ya. Jadi hayat Allah akan bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Saya mau mendengar dari Wahyu dan Eli dong, sebagai penutup, apa yang kamu terima hari ini? Yang saya terima sepanjang tadi itu hampir sama sih dengan yang tadi udah disampaikan Aci juga. Selama ini terpikirnya kan keselamatan sebagai orang percaya ya udah diselamatkan, udah sebatas itu, nggak terpikir kekekalan. Maksudnya oh ya udah nanti mati masuk surga, nggak ada yang harus dikejar, ya udah melakukan perintah Tuhan yang standar lah seperti itu. Tapi tadi ketika Dad buka, Dad jelaskan tentang yang bahwa kehidupan kita itu nggak hanya sebatas tentang yang di dunia saja, kekekalan yang harus dikejar. Nah itu kayak ada sesuatu yang ngelotok gitu loh. Ternyata pemahaman saya cetek sekali gitu. Maksudnya ya ampun receh sekali gitu. Kok saya hanya mikirin ya udah yang penting kan saya udah diselamatkan gitu. Padahal yang kalimat Dad yang padahal Yesus itu ya cukup mati aja, ngapain dia mesti bangkit, dan itu kayak tekung gitu. Kayak ternyata ada sesuatu maksud dari Tuhan bangkit itu yang selama ini nggak kebuka di saya, dan itu bertahun-tahun selama saya jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Saya pikir ya itu yang ya mau jadi orang Kristen yang nggak biasa-biasa nih Tuhan, tapi ternyata saya nggak paham tujuan dari kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan itu sendiri buat saya. Saya cuma sampai di batas, ya udah saya udah selamat, saya udah percaya, nanti Tuhan pakai saya, ya terserahlah Tuhan mau pakai gimana gitu. Sebatas itu aja, dan tidak terpikir untuk mau menggali lebih jauh lagi. Tapi hari ini itu pas Dad ngomong itu kayak dibukakan banget lah gitu. Ada sesuatu yang jauh berharga. Bukan berarti saya jadi harus yang kayak tadi Dad bilang harus berusaha mengejar kekekalan itu dengan usaha saya, tapi ketika saya mengerti tentang
hayat itu sendiri, tentang Tuhan itu sendiri. Nanti Tuhan pisahkan sendiri bagaimana caranya untuk bisa hidup di dalam dunia, tapi fokus juga dengan kekekalan itu gitu, mengejar kekekalan itu. Itu yang saya dapat sih, Kat. Oke, silakan Wahyu. Padahal ini kan hal yang sangat berguna untuk di-sharing ya. Oke, silakan Wahyu. Yang terlintas dalam pikiran saya, di hati kecil saya kemarin bertanya-tanya tentang menyenangkan hatinya, terus tentang tidak memikirkan lagi hal duniawi. Tapi saat ini, saat saya melihat terang itu, saya percaya pengaturan Tuhan itu indah pada waktunya. Itu, Dad. Oke, puji Tuhan. Jadi saya berasa hari ini banyak yang terjamah oleh terang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya benar-benar terang ini benar-benar semakin kuat bekerja dalam diri kita. Roh Kudus akan mengerjakannya dan Tuhan akan menolong kita ya saudara-saudara. Yuk kita akan doa tutup. Ini tepat jam 12 jadi saya tutup. Saya akan tutup dan memberkati semua saudara yang telah mendengarkan firman untuk supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini Tuhan diterangi oleh kuasa, oleh kekuatan terang Roh Kudus yang begitu besar, begitu luar biasa Tuhan. Kami merasakan Tuhan, terang itu bersinar dengan sangat kuat pada hari ini Tuhan, sehingga ada banyak orang diterangi Tuhan dari dalam hatinya sendiri Tuhan. Roh Kudus bekerja Tuhan dalam hatinya Tuhan, memberi terang Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya terang ini tidak berakhir sampai di sini saja Tuhan, tapi terang ini terus bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Terang ini terus menguat dalam hidup mereka. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri akan mengerjakannya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu Engkau curahkan kepada kami semua Tuhan. Supaya terang Tuhan semakin bersinar, semakin disorot kuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Biar sejak hari ini Tuhan, kami mengerti panggilan apa yang terkandung, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kami Tuhan, yang Engkau berikan dalam hidup kami. Oh Tuhan, biarlah kami juga memahami Tuhan, kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi kami Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi kami itu Tuhan. Kan kami diterangi bahwa bagian yang Kau telah tentukan bagi kami, warisan yang Kau berikan kepada kami adalah Kristus sendiri Tuhan. Kekayaan yang tidak terduga yang Kau berikan dalam hidup kami, yaitu Kristus sendiri Tuhan. Dan bila sejak hari ini kami boleh menikmati kekayaan Kristus yang tak terduga itu dalam hidup kami ya Tuhan, dari sehari ke sehari. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Engkau juga memberikan pengertian terang kepada kami Tuhan. Untuk kami mengerti Tuhan, kuasa yang bekerja dalam diri kami itu, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Hayat Allah adalah hayat yang kuat, hayat yang kekal, yang tidak bisa ditahan oleh maut sekalipun Tuhan. Maut memang kekuatan yang paling kuat di dalam dunia ini Tuhan. Tapi hayat Allah melampaui maut Tuhan, menerobos maut Tuhan, sehingga membangkitkan Kristus. Kami percaya Tuhan, kami hidup dalam hayat Allah. Kami juga akan menerobos segala hal dan rintangan Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat menghentikan kami untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami semuanya. Bekerja Tuhan, memberi terang yang besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam diri kami, dan terus bekerja melalui firman-Mu. Terus berbicara dalam hati kami ya Tuhan. Terang-Mu bersinar atas kami ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa, memberkati semua jemaat Tuhan yang telah hadir dalam ibadah ini Tuhan, yang ikut dalam sharing ini Tuhan. Semua Engkau berkati, tidak ada yang lalu daripada jamahan-Mu Tuhan. Semua Engkau berikan terang Tuhan.
dan tidak ada yang lalu daripada terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terus menolong kami Tuhan, memberkati kami menjadi serupa dengan Kristus, gambar Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah nama Yesus selalu dibesarkan, dipermuliakan lewat hidup kami. Kuasa kebangkitan Kristus termanifestasi lewat hidup kami. Dan Kristus termanifestasi dengan kuat dalam hidup kami, melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang semuanya. God bless you all.